Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin tentang fadilah daripada az-zuhud. Jadi zuhud bukan berarti membenci dunia, tidak, dan bukan pula zuhud itu meninggalkan dunia, tidak. Jangan dikira zuhud tidak pakai makan, tidak pakai minum, tidak pakai mandi, tidak pakai mengurus badan, mencuci, bukan itu yang zuhud. Bukan pula menghindari diri daripada makan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, bukan itu zuhud. Tapi zuhud ini yang dimaksud dengan zuhud bahawa jangan kita terlalu bermegah-megah dengan dunia, begitu dia. Jadi maksudnya kalau kita bermegah-megah dengan dunia, maka kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi megahnya ini seperti apa pula? Kalau kita tengok Imam Malik itu megah sekali. Mulai daripada kendaraannya, mulai daripada Imam Nawawi begitu juga. Kendaraan Imam Nawawi, baju Imam Nawawi kalau dalam majlis, sehingga orang takut dan menjadi segan kalau musuh itu berjumpa dengan Imam Malik, dengan Imam Nawawi. Gagah beliau kalau dalam majlis itu, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan kendaraannya, kudanya ketika itu kuda yang mahal. Seperti apa yang bermegah di situ tu seperti apa ya? Di antaranya tentu bermegah-megahan, tidak ada niat dan tujuan lain kecuali untuk tabarruj. Tabarruj itu untuk menghias diri saja dan untuk membanggakan kepada orang lain. Kalau aku ni orang kaya, kalau aku ni orang yang punya, ini kepunyaan aku. Kalian mana? Itu tu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk sekadar menggertak musuh, boleh, tak apa-apa. Walaupun wakna orang kaya, buat orang kaya di depan musuh boleh, tapi depan musuh kita orang kafir, bukan sesama muslim. Kalau sesama muslim jangan kita lakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau umpamanya depan orang kafir tak apa-apalah. Rental ayuklah mungkin sehari itu kita tengokkan bahawa kita ni memang orang yang betul-betul ada, sehingga jangan mereka menghina agama kita, begitu dia. Tengok ustaz dua orang muslim tu, tengok nyo je bonda tu nyo aja. Payah hidupnya ni. Tengok kita ni, pendeta di kita ni dahsyat, mobil kita ni kan. Jadi agama kita yang dihinakan, payah betul di mereka tu kata dia. Jadi agama kita yang dihinakan. Jadi daripada agama kita yang mereka hinakan, maka bolehlah kita untuk sekedar membanggakan diri di hadapan mereka. Qala hadis
An Amri ibn Auf al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi Amr ibn al-Auf al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat Nabi al-Ansari. Al-Ansari ini berarti aslinya Ansar, berarti orang Ansar adalah orang-orang Madinah. Tapi banyak ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan beliau ini bukan Madinah, tapi beliau ini Makkah, karena beliau orang yang berhijrah dari Makkah bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi kenapa beliau membuat diri beliau Al-Ansari? Karena ayah mak beliau berasal dari Madinah, Aus dan Khazraj. Jadi ada orang yang aslinya Madinah tapi hijrah ke Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pergi dia ke Makkah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Maka orang itu disebut juga dengan orang muhajirin. Ada mengatakan itu juga disebut dengan orang Ansar. Beliau termasuk sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah yang menyaksikan Nabi salat jenazah 5 takbir. Salat jenazah berapa takbir? 4. Nabi terbuat 5 oleh Nabi. Beliau inilah yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu kaul pendapat ulama, ketika takbir dalam salat jenazah sampai kepada 5, maka tidak mengapa, tak mesti harus diulang balik. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melebihkan takbir menjadi 5 ketika salat jenazah. Takbir pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga, doa untuk mayat. Takbir keempat, doa untuk kaum muslimin, untuk mayat dan untuk kaum muslimin. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Hambali, takbir 4, tapi takbir yang keempat tidak ada doa lagi. Maka kalau kita ke Makkah ke Madinah, jangan heran setelah takbir keempat tu langsung salamnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok. Jadi banyak jemaah haji, jemaah umrah bertanya, Ustaz, emang orang siku tak ada baca doa dia di takbir yang keempat? Dalam mazhab Imam Hambali tidak ada doa lagi pada takbir yang keempat. Dalam mazhab kita Syafi'i ada. Di takbir yang keempat itu doa lil janazah walil muslimin, untuk jenazah dan untuk orang Islam. Itulah dia. Allahumma ufir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwa. Itu baru untuk kaum muslimin lagi. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Barulah assalamualaikum. Nabi terbuat 5. Kalau salah macam itu tu mesti sujud sahwi nak di dalam solat jenazah? Tak ada. Mesti diulang tak balik. Ni ada pula. Ada terbuat. Jadi waktu tu di Haisadis di Nasr City. Kami tinggal di Nasr City dulu. Waktu di Mesir itu. Yang jadi imam ni, ini masalah. Yang jadi imam bukanlah orang alim. Yang jadi imam bukanlah ulama, bukan ustaz. Jadi jadi imam daripada pihak keluarga. Tu buatlah 5 takbir. Yang di belakang subhanallah yang dibaca. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah pun tak subhanallah, nak ngapo dia subhanallah yang kita baca? Apa kenapa mesti harus diam aja? Biar dia takbir, kita tahu saya ikut takbir. Jadi setelah itu kan dia sadar, nanti dia salam. Jadi salat jenazah sah. Tidak mesti harus diulang balik. Heboh ketika itu masjid. Jadi kata si fulan, ulang balik nak sah salat. Yang sah itu tu kalau 4 saja takbir. Tak boleh takbir tu lebih daripada 4. Dia mesti harus 4. Ini 5 ni. Tak boleh. Ulang lagi. Ulang. Akhirnya diulang salat jenazah balik ketika itu. Karena tak faham itu. Bahkan yang sujud sahwi ada juga. Sujud sahwi. Ya, kalau terlupa di dalam salat mesti sujud sahwi. Padahal kalau salat jenazah mana ada sujud sahwi. Maka oleh kerana itu yang jadi imam salat jenazah tu mestinya ya orang alim. Saya tak tahu di masjid tu kenapa. Ini masjid samping tempat kami tinggal itu. Biasanya di Mesir itu yang salat jenazah tu tak boleh imam orang lain. Mesti imam masjid. Mesti imam masjid. Tapi tak kenapa kok di masjid yang dekat rumah tu bisa kecolongan begitu. Di Mesir tak boleh. Jelas itu dibuat, ditulis itu.
Al-imam salatul janazah imamul masjid. Yang menjadi imam salat jenazah adalah imam masjid. Kita perlu juga kita buat itu mestinya itu. Tapi memang imam masjid ni standby pula. Jangan mereka pas nak jenazah tiba, imam pun tak ke mana-mana. Entah lolok entah apa pula, imam kali tu dia jagon pula imam dia balik. Standby dia. Jadi ini mengurangi daripada kesilafan dan mengurangi daripada kesalahan si imam. Banyak imam ni anak yang pede menjadi imam ketika ibu bapa yang meninggal dunia. Padahal anaknya bukan orang alim. Bahkan baca Al-Fatihah saja anaknya tak betul. Bukan itu saja, anaknya bukan orang yang mendirikan salat 5 waktu. Kadang salat, kadang tidak, kadang salat, kadang tidak. Tiba maknya meninggal dunia, anak pede nak jadi imam. Ini banyak ini sering kita jumpai. Menyebut takbir saja banyak salah. Allahu Akbar kata dia. Saya tak terhitung lagi solat jenazah, anak yang pede jadi imam. Padahal tidak mesti harus disyaratkan seperti itu. Ya, silakan saja berikan kepada orang yang ahlinya untuk menjadi imam. Nanti kita yang doa boleh, orang lain pun doa boleh. Yang jelas kita ada di majlis orang sedang mendoakan ibu bapa kita. Itu. Ini fenomena sekarang banyak nih. Ini trend hari ini, anak ibu bapa meninggal dunia, anak yang mensalatkan. Anak ni kadang masih fasik. Fasiknya macam mana? Ketika taatnya dia salat, ketika maksiatnya dia di tempat maksiat. Dia jadi imam, kan bermasalah jadinya. Padahal ini suatu fardu kifayah yang tak bisa kita anggap remeh. Maka oleh karena itu, kita kalau memang ada di antara kita keluarga anak kita yang alim, dah silakan beri fasilitas kepada dia untuk jadi imam. Tapi kalau tidak ada yang bisa, tak ada yang alim, dah serahkan ke imam masjid. Siapa? Ustaz lah jadi imam, Ustaz. Dia jadi imam ya, gitu dia. Jadi Amr bin al-Auf ini melihat Nabi SAW takbir salat jenazah itu 5 takbir. Jadi 5 kali Nabi takbir pada salat jenazah. Ya memang namanya manusia ada khilaf, tapi khilaf Nabi itu bukan berarti karena Nabi lalai, tidak. Jangan kita kira Nabi tersalah ada sujud sahwi itu karena Nabi tak khusyuk. Bukan. Itu disebabkan karena memang kehendak Allah ingin memberikan ilmu kepada kita. Kalau tersalah dalam solat, apa yang harus kita lakukan. Begitu dia. Jangan macam orang liberal kita. Orang liberal langsung memojokkan Rasulullah. Muhammad saja tak khusyuk solat. Muhammad saja tak khusyuk salat. Buktinya Muhammad saja ada melakukan sujud sahwi. Itu tanda Muhammad tak khusyuk salat. Bukan itu. Nabi Muhammad tersalah dalam salat menurut ulama hadis semata-mata karena kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah menginginkan ajaran untuk umatnya. Ketika salah dalam salat, bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu dia. Kalau kita dengar orang-orang liberal, orang-orang ateisme menyerang Rasulullah, gawat sekali. Dia menyerang Nabi Muhammad tu kotor. Masa air yang sudah dimasuki lalat mesti harus diminum lagi, mestinya dibuang. Lalat tu kan kotor. Dia tak tahu. Nabi kan mengatakan, idza waqa'a az-zubab fi ahadikum fi ina'i ahadikum, dalam hadis sahih Bukhari, apabila masuk lalat ke salah satu bejana minuman makanan kamu, falyaghmisha, tenggelamkan dia kata Rasulullah, kemudian angkat buang. Fa inna ahadaihi shifa, maka sesungguhnya pada salah satu 2 sayapnya itu ada obat. Satu sayap racun, satu sayap obat. Maka dengan kita mentenggelamkan itulah makanya obat tadi beraksi. Tapi kalau tak kita tenggelamkan, kita buang saja langsung lalatnya, itu berbahaya, itu ada kuman di dalam. Begitu. Ketika dicek di labor oleh ulama Azhar, betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara bukan sekehendak nafsunya, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Seluruhnya itu wahyu daripada Allah. Berbeda dengan kita. Kita kalau bercakap apa kehendak hati saja. Pinang dalam komboi. Apa tu kadang itu disoboi. Kalau Nabi tidak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Memang wahyu
Maka mana lagi hadis tentang apa lagi? Banyak yang disepelekan oleh orang-orang ateisme, orang-orang liberal. Mulai hadis tentang lalat, hadis tentang bekam lagi. Tentang bekam. Tentang bekam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, Nabi mencintai pengobatan dengan cara berbekam. Jadi kata orang ateisme, kalau memang bekam itu solusi daripada seluruh penyakit, mengapa harus dibuat rumah sakit lagi? Itu kata orang, memang orang bongak umumnya itu tu. Orang-orang ateisme liberal, untuk apa buat rumah sakit lagi, kata dia. Cukuplah berobat dengan berbekam saja. Kalau memang bekam tu obat daripada segala penyakit. Tujuan dia mencemoohkan Rasulullah ini. Tujuan mereka itu mengkerdilkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijawab oleh ulama Al-Azhar. Maka ada kitabnya itu kami pelajari waktu tingkat 3 itu. Namanya Daf'us Syubhat Haulis Sunnah, menolak pendapat orientalis tentang sunnah Nabi SAW, termasuk tentang bekam. Hari ini orang menjumpai bahawa memang solusi penyakit yang kadang penyakit itu tak bisa ditemui obatnya, kadang penyakit itu tak dapat solusinya oleh ahli medis, orang kebanyakan lari dengan bekamnya. Dan memang di bekam dapat. Maka Nabi SAW menyukai bekam. Nabi setiap yang diucapkan Rasulullah tidak ada dengan hawa, tapi memang wahyu yuha. Allah yang mengizinkan Nabi berbicara itu. Apa hari ini? Orang sakit kencing manis selesai oleh bekam. Orang sakit darah tinggi hari ini selesai dengan bekam. Maka bekam memang betul kata baginda Nabi SAW, apabila kalian berobat, berobatlah dengan bekam. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ahli-ahli medis hari ini lebih percaya dia untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang ketika ada pasien susah untuk nak mencari solusi obatnya, dianjurkan oleh dokter tadi untuk berbekam. Begitu. Kalau saya merekomendasikan bekam sampai sekarang memang di Tibun Nawawi Rumah Sakit Zainab. Di bawah tu ada dokter, dicek dulu kita oleh Dr. Farid itu tensi kita. Kemudian bekam dia pun dengan cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Kan ada cara bekam ada dua. Kedua-duanya sama-sama dibolehkan. Dengan memakai jarum atau dengan memakai tarih. Tarih itu baginda Nabi memang memakai tarih. Dengan memang memainkan pisau. Itu cara yang paling bagus sekali. Kalau ada dengan cara jarum ada juga, ya, tergantung kepada kita permintaan, berani nak kita pakai pisau atau tidak. Memakai pisau ni setelah itu agak sakit sedikit, tapi memang terasa enak badan kita. Bekam kepala, apapun baginda Nabi SAW sudah mengatakan, berobatlah dengan bekam. Minumlah habbatus sauda fa innahu likulli da syifa. Kata baginda Nabi SAW, habbatus sauda adalah obat daripada segala penyakit. Jadi kata orang hari ini, untuk apa habbatus sauda? Berarti kalau memang habbatus sauda itu bisanya untuk orang yang menyehatkan penyakit, berarti orang Arab saja, karena orang Arab yang banyak habbatus sauda. Nah, di kita hari ini pun juga sudah banyak habbatus sauda. Gitu. Jadi kalau ingin kita ingin agak badan terasa enak, terasa segar, agak demam rasanya, lakukanlah bekam. Karena itu baginda Nabi SAW melakukan. Hadisnya jelas kok. Nabi berbekam. Setelah Nabi berbekam, Nabi kumpulkan darah Nabi di dalam satu gelas. Nabi kumpulkan dalam satu gelas. Kemudian Nabi berikan kepada Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awam. Kata Nabi kepada Abdullah Ibnu Zubair, buang darahku ini di mana ya Rasulullah? Di tempat yang tak dilihat oleh orang. Hadisnya sahih kak. Hadisnya sahih. Diambil gelas tadi oleh Abdullah bin Zubair. Berjalan Abdullah bin Zubair di belakang rumah Rasulullah. Berjalan. Mandang kiri kanan, muka belakang. Tak nampak orang. Nak dibuang lagi gelas tadi. Nak dibuang darah yang dalam gelas tadi. Ketika itu Abdullah bin Zubair berpikir, Nabi menyuruh aku membuang di tempat yang tak dilihat oleh orang. Bagaimana mungkin aku membuangnya sedangkan aku orang? Abdullah bin Zubair cerdas dia. Kalau aku buang berarti aku melihat. Sedangkan Nabi SAW melarang aku untuk
membuangnya di tempat yang dilihat oleh orang. Akhirnya Abdullah bin Zubair memejamkan matanya, kemudian diminumlah darah Nabi SAW. Itu darah hasil bekam Nabi itu, yang diminum oleh Abdullah bin Zubair Ibn al-Awam. Kemudian setelah itu balik membawa gelas kosong. Jadi kata baginda Nabi, "Antarmiha, sudah engkau buang?" "Sudah ya Rasulullah." "Engkau buang di mana?" "Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah." Kata baginda Nabi, "Aku suruh di mana?" "Di tempat yang tak dilihat oleh manusia ya Rasulullah." Kata baginda Nabi, "Di mana tempat itu?" kata Rasulullah. Nabi pun heran, di mana tempat yang tak ditengok oleh manusia? Karena nanti fitnah, darah apa ini, kan bahaya itu. Maka diminum. Jadi kata Abdullah bin Zubair, "Syarabtu ya Rasulullah." Aku minum darah itu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi dalam satu riwayat menjelaskan, "Man khalata damuhu 'ala dami dakhalil jannah ma'i." Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Jadi kejujurannya kejujurannya Abdullah bin Zubair menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena bercampur darahnya dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi Abdurrahman Amr bin Auf al-Ansari, beliau juga orang Muhajirin. Jadi lamannya annal asl al-Aus wal Khazraj nazala Makkah. Jadi orang Madinah pergi ke Makkah, kemudian pas Nabi hijrahlah balik Nabi ke Madinah, dan mereka pun ikut hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aba Ubaidah bin Jarrah. Aba Ubaidah bin Jarrah ini sahabat Nabi, salah satu dari sahabat yang Allah beri peluang kebahagiaan masuk surga. Bayangkanlah di dunia kita baru, tapi info kita penduduk surga sudah dapat dari Rasulullah. Berapa senang endak ini. Wah, luar biasa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Talhah fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah, Abdurrahman ibn al-Auf fil jannah. Nabi sebut Zubair ibn al-Awam fil jannah, Sa'id ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Langsung Nabi sebut fulan di dalam surga, fulan di dalam surga, fulan dalam surga, fulan dalam surga. Disebut fulan tadi di dalam surga. Senang hati, termasuk daripada sahabat Nabi Ubaidah bin Jarrah. Dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Nabi yang pegang tangan. Kata Nabi, amatul ummah, engkau ini pengaman daripada umat maksudnya. Jadi umat ini akan aman dengan adanya engkau. Begitulah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut perang dengan Rasulullah terus, dan beliaulah orang yang membunuh ayahnya ketika perang. Jadi ayahnya kafir melawan kaum muslimin. Memang orang kafir ni disediakannya ayahnya untuk dia. Maksudnya kita kan sudah punya target masing-masing ni. Fulan kalian yang lima di depan tu, fulan kalian yang itu, fulan kalian yang itu. Jadi Ubaidah bin Jarrah ni disediakan oleh orang kafir, ayahnya musuhnya. Anggapan orang kafir takkan berani Ubaidah membunuh ayahnya. Paling Ubaidah yang akan dibunuh ayahnya. Anggapan orang kafir. Tapi kalau sudah di medan perang, tidak ada cerita. Di medan perang yang ada cuman ad-din, agama. Kufar atau mukmin, kafir dia atau mukmin. Itu saja kalau di medan perang. Tidak ada hitungnya dah. Nak ayah tu ke, nak amak tu ke, nak anak. Tidak ada cerita kalau dalam perang. Ubaidah bin Jarrah berhasil membunuh ayahnya. Kesalahan itu terasa awalnya oleh Ubaidah bin Jarrah daripada dia dibunuh sang ayah. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, lakal haq. Yang engkau lakukan itu sudah benar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mencoba mendakwahi ayahnya, ayolah masuk ke agama Muhammad. Ayolah ya. Beliau ni termasuk as-sabiqunal awwalun ni.
Ubaidah bin Jarrah termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Masuk Islam disebabkan karena dakwah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam lah lagi ya, Islam lah lagi ya. Tapi tidak juga. Makanya berlawananlah ayah dengan dia, walhasil ayah pun terbunuh. Yang membunuhnya adalah anaknya sendiri, Ubaidah bin Jarrah. Jadi ya. Ubaidah bin Jarrah ni melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panah musuh. Jadi panah musuh Ubaidah bin Jarrah, masya-Allah, saking perhatian dia kepada Rasulullah, pedangnya juga bermain, panahnya bermain dengan kuda ya, tapi matanya juga bermain. Makanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah langsung mengangkat Ubaidah bin Jarrah panglima perang. Dia lihai, berkuda lihai, tangan lihai dan matanya lihai. Ketika perang, mata Ubaidah bin Jarrah tertuju terus kepada Rasulullah. Kau pedang melayuk-layuk juga. Mata ni tetap ke Rasulullah, menengok Nabi. Nabi selamat atau tidak. Siapa yang bisa macam tu? Tak banyak kita. Tak banyak. Menulis ya je tu orang bercakap, kita nyambung juga. Kita ketik WA, kawan bercakap di sampingnya. Kau bisa kita menjawab dari apa yang dia baca tadi. Jarang-jarang orang yang seperti itu. Jarang. Biasanya kita kalau lah mengetik itu fokus mengetik aja. Apalagi kalau chat dengan orang yang agak serius pula. Tu kawan bercerita di samping kita tadi. Tak ada cerita itu tu. Tinggal itu. Dia bisa tangan bisa memanah, tangannya bisa memainkan pedangnya, matanya selalu melihat Rasulullah. Rasulullah aman, Rasulullah aman. Jadi suatu ketika baginda Nabi SAW datang musuh yang kencang dengan kuda ya. Ubaidah bin Jarrah nampak musuh tadi menghadap Rasulullah dan Nabi SAW mengekangi. Langsung dikejar oleh Ubaidah bin Jarrah. Walhasil patah gigi Ubaidah bin Jarrah 2 karena menyelamatkan Rasulullah tadi. Tapi para sahabat baginda Nabi SAW dengan terbuang 2 itulah maka Ubaidah bin Jarrah semakin ganteng dan tampan. Jadi mungkin gigi 2 kon tadi depan, otaknya gini tadi samping, tak pula disebutkan di hadis. Pokoknya karena hilang gigi 2 tu menjadi indah pipinya Ubaidah bin Jarrah, indah bibirnya Ubaidah bin Jarrah, indah disebabkan karena hilangnya 2 gigi yang untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmah. Maka Nabi sayang betul kepada Ubaidah bin Jarrah dan memang ujiannya sangat luar biasa Ubaidah bin Jarrah, maka Allah anugerahkanlah Ubaidah bin Jarrah itu masuk ke dalam surga. Jadi 10 yang dijamin masuk surga. Yang 10 ni masuk surga ni setelah Nabi Muhammad masuk surga. Itu kehebatannya. Jadi masuk surga Rasulullah setelah Nabi masuk surga, kan Nabi awal yang pertama masuk surga. Atani babul jannah yaumal qiyamah fastaftihu faqulu khazin man anta faqulu Muhammad. Hadisnya sahih. Nabi datang ke pintu surga, Nabi buka, "Assalamualaikum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu surga tadi, tapi bertanya dulu malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan itu sudah berada dalam surga. Kata malaikat Ridwan, "Man anta?" Siapa engkau? Tak tahu malaikat Ridwan yang di luar itu Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Fa'akulu Muhammad." Aku jawab, "Aku ni Muhammad," kata Nabi. Barulah dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Jadi penjaga surga tu berada di dalam surga, sebagaimana penjaga lapas berada di dalam lapas. Iya kan? Penjaga lapas berada di dalam lapas dia. Kalau kita ingin apa itu, kita kedar dulu, bunyikan lonceng tu, dibukanya because kita apa tu? Apa namanya itu, seng itu, itu. Ini mungkin di surga tak bisa menengok keluar, tak ada seng tu mungkin di surga. Jadi ketika Nabi datang tu, Nabi katakan, "Assalamualaikum." Kemudian ditengok, "Man anta?" Siapa yang di luar? Kata malaikat Ridwan. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Fa'akulu Muhammad." Aku katakan aku Muhammad. Jadi kata malaikat Ridwan, "Intazir." Aku lama di sini beribu-ribu tahun. Aku di sini ni menunggu engkau lah ya Muhammad. Dibukalah pintu tu besar-besar, masuklah Nabi SAW. Setelah Nabi masuk, masuklah asyara mubasyirin bil jannah. Ada mengatakan setelah Nabi masuk nabi-nabi dan rasul yang lain. Barulah asyara mubasyirin bil jannah. Setelah itu barulah para sahabat baginda Nabi, para ulama'il amilin. Setelah itu barulah kita-kita ni. Kita ni dijamin masuk surga, Pak. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, buka dalam sahih Muslim hadisnya, "Kullu ummati," ada kalimat kullu.
Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga, kata Nabi. Maka saya heran juga tengok Wahaboy ini. Kita dah dijamin masuk surga, inyanya kafir kan kita masuk neraka. Mereka bilang kita masuk neraka, padahal Nabi kita sudah jamin. Kullu ummati, seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba. Satu saja yang tak masuk surga. Aba. Sahabat tak faham apa aba ini. Ditanya sahabat, wa man huwa aba ya Rasulullah? Siapa yang aba itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Taat kepadaku masuk surga, yang abatu man asani, yang bermaksiat dengan aku, itu yang aba, itu yang tak masuk surga. Tapi seluruh kita ni masuk surga, kita tak ada bermaksiat dengan Rasulullah. Belum lagi satu hadis Nabi SAW, yadkhulu ummatinal jannah, ummati yadkhulul ummati jannah, ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Umatku masuk surga tanpa pakai hisab, itu 70.000 orang banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu. 70.000 tanpa pakai hisab. Tanpa pakai hisab ni apa maksudnya? Mati kita, meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Di dalam kuburlah kita lama sampai kiamat. Setelah kiamat itu kita langsung masuk surga, tanpa lewat sirat, tanpa lewat padang mahsyar, tanpa lewat yaumil jaza, tanpa langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu 70.000 orang banyak ini. Jadi kita ni sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Makanya mungkinkah kita orang yang sudah dijamin surga kemudian kita klaim masuk neraka? Kan gawat kerajuannya itu. Nabi kita sudah menjamin kita masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Semaksiat apapun dia seorang muslim, dia akan masuk ke dalam surga. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Dia muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi memang ahli maksiat. Dengan zinanya, dengan ribanya, dengan khamarnya, seluruh maksiat dia lakukan. Mati dia, diazab dia dahulu di neraka, tapi ada posisi dia nanti, rezeki dia Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Itu menurut akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Yang kekal dalam neraka itu siapa? Orang kafir. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kafir tadi, kafir tadi tidak akan dikeluarkan dari neraka, masuk neraka selama-lamanya di neraka. Tapi seorang muslim ahli maksiat masuk dalam neraka, tapi masih berpeluang untuk masuk ke dalam surga. Tapi memang bertandonya ke dalam surga tu, ada tando tu. Mungkin pakai rompi oranye, mungkin macam apa tu mungkin ya. Mungkin ya, kita mungkin saja ya, mungkin saja. Oh, kau pak kau elok katanya. Elok macam mana pak kau mantan situ kemantan tu nak tangguhnya tu. Ada tanda begitu dalam hadis Nabi SAW. Itulah orang-orang yang masuk surga membaca doa masuk surga. Doa tadi dibaca oleh imam kita tadi salat rakaat yang pertama, rakaat kedua tak pertama tadi. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Itu yang dibaca oleh penduduk surga. Hafal Pak? Tak hafal? Apa baca masuk surga besok tu? Awal masuk surga itu yang kita baca besok. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasna al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Itu yang kita baca. Penduduk surga membaca itulah dia. Membaca doa itu, ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang telah mentakdirkan kami, engkau memenuhi janjimu ya Allah. Itu dibaca oleh penduduk-penduduk ahli surga. Mudah-mudahan kita besok bisa membaca doa itu, amin ya rabbal alamin. Jadi bahagia para sahabat. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, termasuklah Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Beliau ketika khalifahnya Abu Bakar, diangkatlah oleh Abu Bakar beliau sebagai panglima perang. Panglima perang, catatan yang terbesar orang kafir kalah itu adalah ketika beliau sebagai panglima. Kalau tak salah perang Yarmuk, kalau tak salah itu ribuan kafir yang mati. Habis kafir habis ketika banyak, pokoknya yang banyak bilangan mereka mati itu adalah ketika panglimanya adalah Ubaidah bin Jarrah. Jadi beliau cerdas, mata main, tangan main, mata pun main. Itu dia.
Ubaidah bin Jarrah, Aba Ubaidah ibni Jarrah diutus oleh Nabi SAW ilal Bahrain. Bahrain ni kalau hari ini bagian Iraq lah, dekat-dekat dengan Iraq begitu dia. Ai baladil masyhur bil Iraq. Kalau sekarang Bahrain ada lagi dia, tersendiri pula dia Bahrain. Datang ke daerah Bahrain untuk memungut jizyah. Jizyah ni pajak. Dalam Islam pajak itu yang dipajak itu cuma orang kafir. Muslim tidak ada bayar jizyah. Di zaman Rasulullah tidak ada. Orang Muslim tak ada bayar pajak. Dan kabarnya di Saudi pun juga seperti itu. Maka mobil Innova murah betul di sana. Innova baru. Innova baru kalau kita punya duit sekitar 170 juta uang kita gantikan ke rial, dapat mobil Reborn. Pajaknya tak ada mereka. Gitu. Kita Reborn berapa? 450. Itulah. Jadi di sana itu dia. Jadi jizyah tu untuk orang Muslim tak ada. Pajak tu untuk Muslim tak ada. Pajak tak ada untuk Muslim. Pajak tu cuma untuk kafir saja. Jadi disuruhlah Ubaidah bin Jarrah menjemput pajak. Ya, untuk orang kafir. Kafir pun yang membayar pajak tu kafir zimmi. Kalau kafir harbi dia tak mau bayar pajak dia. Makanya yang bayar pajak itu dijaga, dilindungi. Tapi kalau yang tidak bayar pajak itu diperangi. Gitu. Kafir zimmi biasanya bayar pajak, kafir harbi yang tidak. Faqadima bimalin min Bahrain. Balik ke Madinah, Ubaidah bin Jarrah membawa harta. Ini harta pajak tadi ni, pajak. Fasami'tal ansara biqudumi Aba Ubaidata. Malam dia masuk malam ke Madinah, masuk malam. Tapi di Madinah lah heboh. Apa heboh? Ubaidah bin Jarrah banyak bawa harta. Ya pakai dulu, kalau sekarang berkontainer-kontainer, dulu tentu dengan kendaraan onta lah. Harta pajak gitu. Dari pajak jizyah itu. Maka berbondong-bondonglah untuk melaksanakan salat subuh di masjid. Salat subuh di masjid ma'a Rasulullah SAW. Nabi yang jadi imam. Jadi ketika salat tadi itu lah mulai berbisik-bisik. Tu Ubaidah dah datang tu. Mana yang mana? Tu yang. Itu harta yang tadi tu yang banyak tu yang harta dijemput dari Bahrain itu tu. Yo. Itu aja cerita. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu. Setelah selesai solat langsung bubar jemaah yang banyak tadi. Kemana? Berkumpul mendekati Ubaidah bin Jarrah, dekat dengan harta pajak tadi, yang diambil pajak dari Bahrain tadi. Fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'aha. Nabi pun senyum melihat sahabat-sahabat, melihat orang-orang Madinah seperti itu. Thumma qala, kemudian Nabi katakan, azunnukum sami'tum anna Ubaidah qadima bi syai'in min Bahraini. Faqalu ajal ya Rasulullah, aku faham kalian pasti mendengar Aba Ubaidah dari Jarrah dari Bahrain menjemput harta pajak, menjemput jizyah. Kalau iya ya Rasulullah, aku tahu, kami ini tahu ya Rasulullah. Faqala abshiru, kata Nabi, bergembiralah kamu, senanglah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan di atas kalian. Aku bukan takut kalian fakir, kata Nabi. Dalam satu riwayat yang lain, aku bukan takut kalian kekufuran, bukan. Kufur ni maksudnya kafir, tak? Fakir. Aku bukan kalian takut fakir. Lakinni akhsha, tapi yang paling aku takuti adalah antabsutad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku takutkan, dalam satu riwayat yang lain tu, yang aku takutkan bukanlah kekafiran yang aku takutkan di antara kamu, tapi yang paling aku takutkan kalau dibentangkan dunia ini untuk kamu,
maka kamu samalah seperti orang-orang sebelum kamu. Dulu kalau ketika dibukakan dunia, dia berkejar-kejar, berlomba-lomba, fatanafasuha, berlomba-lomba mencari dunia, maka tinggallah agama sebagaimana orang-orang sebelum kamu meninggalkan agamanya. Nah, itu yang aku takutkan, kata Rasulullah. Baru dengan harta pajak saja kalian sudah berani, setelah selesai salat kalian sudah berani meninggalkan Nabi SAW dalam masjid. Kalian berkumpul dengan harta. Itu aku hidup. Begitulah maksud Rasulullah SAW. Nanti yang aku takutkan, dibukakan dunia ni dengan emasnya, dengan minyaknya, dengan batu baranya, dengan segala macamnya. Kalian akan berlomba-lomba untuk bermegah-megah. Kalian alhasil meninggalkan agama. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Walhasil fa'ahlakathum. Orang-orang sebelum kamu itu pun dibinasakan. Jadi jangan kalian dibinasakan karena meninggalkan agama disebabkan harta. Hati-hati, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tapi kini kau nampaknya orang sudah mulai balik mendekati agama. Dia apa? Lah mulai rogo sawit rendah gini. Lah mulailah. Ketika sawit mahal, mana apa? Ke kebun. Mana apa? Ke ladang. Mana apa? Ketika jumpa, jarang bapak nampak di masjid lagi, Pak. Itulah Ustaz. Sawit ko perlu juga kita jaganya, Ustaz. Kenapa, Pak? Dininja terus, Ustaz. Sawit kini 3.700. Oh, 3.700. Dek gara-gara sawit mahal, jarang nampak bapak tadi di masjid. Ketika kini sawit 900 rupiah gini. Pabrik saja membeli 1.115 rupiah. Coke membeli 800 rupiah. Acuk gini nampak apa tadi masjid ni dah awak gini. Cuman sogan pula awak menyabit siapa apa itu. Taruh ya Pak kena masjid. Rasa Pak kau pun tak menjaga kebunnya lagi. Pasti tak menjaga kebunnya lagi. Untuk apanya menjaga kebunnya lagi? Nak dicilok-cilok lah ada orang, nak apa Ustaz ambil-ambil lah. Tak berharga ada sawit. Tak berharga. Tak berharga. 700 rupiah 1 ton baru 700.000. Biasanya 1 ton 3.700.000. 10 ton sudah berduit kita 37 juta. Pak Wan sebelum meninggal isteri beliau, pernah beliau panen dalam 1 bulan itu dapat 600 juta. Ya kan? Sebelum isteri beliau meninggal. Dan hebatnya isteri beliau habis seluruhnya 600 tu beliau sedekahkan. Sebelum meninggal dunia. Sempat itu pas sawit-sawit mahal tu kan Pak ya. Pas sawit mahal itu. Pas harga sawit 3.500 3.700. Jadi sempat beliau panen. Kalau panennya 600 juta tu berapa hektar kira-kira kebun sawit? Tanya je lah ke Pak Wan begini tu. Habis seluruhnya 600 juta ya Pak ya. Ketika panen dalam 1 bulan tu ya. 600 juta. Kini harga sekarang tak bisa. Itulah. Jadi bagaimana? Itu bagian daripada ujian. Jadi yang dikhawatirkan Nabi itu ketika engkau dibukakan dunia ni, diberikan harta ni kepada engkau, kata baginda Rasulullah, engkau lengah, engkau tinggalkan agama, engkau sibuk berjual beli, engkau sibuk nak menjaga harta engkau. Itu yang aku khawatirkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada nampak ni harus jaga Ustaz. Kalau tak ninja banyak Ustaz kena. Kadang kita memanen besok dia dah memanen kini katanya. Jadi pas kita manen tu tak nak. Maka kami sering tidur di kebun aja Ustaz katanya. Oh gitu Pak. Yalah kata. Waktu tu harga sawit 3.500 3.700. Kini harga sawit 600 700. Bicara apa tu je nampak dok ni masjid terus. Nonton tangga aja ni. Ibu juga tengok apa ni, tapi apa lah cara ibu awak mana lah letak dapat tu kan. Jadi tu namanya ujian. Jadi termasuklah kata Imam Ghazali yang membuat hilangnya kekhusyukan ibadahmu adalah rezeki. Itu kajian kami malam tadi kitab Minhajul Abidin. Hilang khusyuk dalam ibadah rezeki. Rezeki itu termasuk penghalang kita untuk khusyuk dalam ibadah, kata Imam Ghazali. Buktinya tadi itulah. Ketika baru nak takbir baru tak bayang-bayang tak? Lekolah naik hari ko tu besok ke kalau nak manen. Pasti itu tu pasti tu.
Kalau nak manen ndak. Kalau harga muda ikut nak usaha manen biarlah busuk di batang tu nak apa dah. Itu rezeki tu Pak. Rezeki. Ramai ndak kedai ni. Kalau dibuka ni ramai ndak. Jadi ada dialog kawan-kawan curhat di Facebook itu. Jadi kata orang kota, itulah kalian yang punya sawit, katanya sombong je lah kalian, kata dia. Kata mereka, dulu waktu sawit apa macam kalian aja nak punya, kata orang kota. Jadi dijawablah oleh orang kampung yang petani sawit. Kata orang kampung petani sawit, kalian tengok aja lah, kata, kalau 3 bulan harga sawit seperti ini, pasti nampak dampak ke kalian, kata dia. Tak dijawabnya lagi. Iyalah, yang belanja ke kota ni siapa? Orang kampung tu lah. Yang membuat macet di mal-mal, yang membuat padat parkir tu siapa? Orang kampung petani sawit tu lah. Plat-plat luar tu lah. Gini inya tak ada dapat lain. Tak kan inya belanja ke kota lagi. Azab je orang kota ni. Jadi semestinya sama-sama bersyukur aja lah. Nak perlu harus kita sombong lagi lembutang apa? Sana bersyukur. Dia dapat, kita pun dapat. Saling memberikan manfaat di antara kita, kan begitu menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, akhsha, aku bukan yang aku takuti terhadap kalian, kata Rasulullah tu bukan kefakiran. Dalam satu hadis yang lain, bukan kekafiran yang aku takutkan. Jadi Nabi tidak takut kalau kekafiran, musyrik apa itu, bukan. Tapi yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, in basat an tabsuta an tubsatad dunya alaikum, ketika dibukakan dunia ni untuk kamu sebagaimana dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kamu, fatanafasuha, kamu berlomba-lomba mencarinya, kamu berlomba-lomba mencari kekayaan, berlomba-lomba, kemudian fatahlikakum kama ahlaktahum, kemudian Allah binasakan kamu sebagaimana Allah binasakan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang dulu itu dibinasakan disebabkan karena itulah dia berlomba-lomba dengan harta, berlomba-lomba dengan kekayaan, akhirnya lupa dengan agama. Nak ingat waktu agama lagi. Itu bahaya kita di situ dia. Jadi kan sudah jelas tu bahasa orang kita, apa katanya, kita ni mudah mengganggu kita dalam hal ibadah dan agama. Cukup dengan harta saja. Dengan harta, ada yang mengatakan wanita harta tahta. Begitulah dia. Dengan harta pun banyak kita yang lengah, banyak kita yang sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin juga rezeki ini Allah yang mengaturnya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang kufur nikmat. Jadi kalau kita tengok isi halaman Facebook itu aja gini tu, harga sawit. Ada yang curhatnya, ada yang curhat tuyurkan Alphard sudah diambil. Alphard kalau harga sawit 3.700 itu senang belinya itu. Kalau punya kebun sawit 30 hektar, 40 hektar, senang beli Alphard itu. Kalau harga sawit 3.700. Apa lagi? Mobil baru dah ambil, kredit baru 2 bulan tercipta ansur baru. Harga sawit jatuh. Ya Allah. Tu. Terpaksa balik kan. Orang dia dapat untung lagi. Ini dia. Jadi seluruhnya kita ni tidak jauh daripada genggaman Allah, kawasan Allah. Apapun itu serahkan kepada Allah. Ketika kita jaya jangan sombong. Ketika kita pun merasa di bawah jangan sampai kufur nikmat. Seluruhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebaik-baiknya tempat bersandar, sebaik-baiknya tempat tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bissawab. Inilah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pada intinya adalah jangan sampai kefakiran yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, yang kita meninggalkan agama kita, tapi dekatlah diri kita kepada Allah walaupun kita dalam keadaan faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi awladina
أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.